Pasca bentrok dua kelompok mahasiswa di dalam kampus UIN Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan, kegiatan akademik dialihkan dari luring menjadi daring. Sanksi tegas dan proses hukum akan diberikan kepada para mahasiswa yang terbukti melakukan pengerusakan fasilitas kampus. Pasca bentrokan antara dua kelompok mahasiswa UIN Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan, pihak kampus mengalihkan kuliah tatap muka kembali menjadi daring. Hanya aktivitas yang bersifat bimbingan akademik yang dilakukan secara langsung. Pihak kampus masih menyelidiki penyebab bentrokan antara mahasiswa yang diduga melibatkan dua fakultas itu. Sanksi tegas dan proses hukum akan diberikan kepada mereka yang terbukti melakukan pengerusakan fasilitas kampus. Melakukan proses seperti proses terjadinya tindakan-tindakan kriminal kalau ada pengerusakan. Jadi itu sesudah itu nanti setelah tindakan yang mengarah kepada kriminal itu juga tetap ditangani oleh pihak kepolisian. Sementara untuk yang pihak akademik itu memang kita juga ada namanya komite KPKI, penegakan kode etik mahasiswa. Sebelumnya, sejumlah video yang merekam detik-detik bentrokan antar dua kelompok mahasiswa UIN Alauddin menjadi viral di jagat maya. Video memperlihatkan aksi para mahasiswa saling lempar batu di lapangan kampus yang terlihat seperti fasilitas olahraga. Tak hanya melempar batu, aksi kejar-kejaran juga sempat terjadi antar dua kelompok mahasiswa itu. Terlihat sejumlah petugas keamanan kampus bersama personil TNI dan Polri berupaya melakukan pengamanan. Akibat bentrokan dua kelompok itu, sejumlah fasilitas kampus rusak. Di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Wawan Setiawan, TV One mengabarkan. Pemirsa, lantas apa penyebab bentrokan dua kelompok mahasiswa di UIN Alauddin Makassar? Informasi selengkapnya akan disampaikan Syamsul Ma'arif. Syamsul Ma'arif. Iya, Anrotisa dan pemirsa, memang saat ini pihak kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ini tengah melakukan upaya pengusutan terkait dengan siapa-siapa saja sih sebenarnya yang terlibat dalam tawuran yang terjadi pada Selasa kemarin. Tawuran yang menyebabkan sejumlah mahasiswa terluka pada bagian kepala akibat lemparan batu, dan tidak hanya mahasiswa, namun ada seorang dosen juga yang terkena batu di bagian kepalanya ketika berupaya untuk melerai mahasiswa yang tengah menjadi bulan-bulanan mahasiswa lainnya. Dan untuk melihat seperti apa sih apa yang menjadi penyebab dari tawuran yang terjadi kemarin ini, saat ini sudah bersama dengan saya di sini Wakil Rektor 3 Universitas Islam Negeri Alauddin dengan Prof. Darussalam. Selamat petang, Pak. Selamat petang. Pak, kita mau tahu nih, Pak, apa sih sebenarnya menjadi penyebab, Pak, tawuran yang terjadi kemarin tuh, Pak? Jadi pemirsa TV One yang saya hormati, penyebab terjadinya tawuran di kampus 2 Samata Goa itu sederhana sekali, sepele sebenarnya, karena ada 5-6 orang katanya itu melempar ke salah satu sekretariat lembaga kemahasiswaan. Lalu dengan itu lembaga kemahasiswaan tersebut berusaha untuk mencari tahu siapa yang melempar. Lalu datanglah ke satu fakultas menyuruh buka untuk melihat di CCTV. Tapi CCTV di fakultas itu memang punya operator sendiri. Jadi tidak sempat membuka CCTV itu. Wakil dekan 1 fakultas itu justru menganggap untuk melihat bukan saja di CCTV fakultas itu, tapi juga di CCTV di fakultas yang dianggap dilempar. Itu. Ya, dari situ pas mahasiswa datang untuk melihat CCTV, kemudian tidak lama setelah itu langsung ada penyerangan itu, Pak? Ya. Jadi pada saat belum selesai di atas, anak mahasiswa itu bilang akan ada terjadi ini, di bawah sudah ribut maksudnya. Berarti memang sudah direncanakan, Pak? Ya, kalau saya lihat kemungkinan besar anak-anak mahasiswa kita itu yang sangat kita sayangkan menurut saya, dan saya kira semua pemirsa Kompas TV, TV One yang saya hormati, itu berkaitan dengan
bagaimana sebenarnya mahasiswa kita sayangkan karena mahasiswa itu kan kita harap sebagai orang yang rasional, tapi jangan mendahulukan emosi. Nah. Pak, terus kemudian Pak, setelah kemarin terjadi tawuran, ini ada juga dosen Pak yang terluka pada bagian kepala Pak. Ya. Jadi ada salah seorang ibu, Dr. Haja Rahmatia, itu wakil dekan 1. Itu melerai mahasiswa yang dikeroyok, lalu pada saat dia bangkit, mengangkat itu anak, kena batu di bagian telinga. Apa sudah ada Pak mahasiswa yang teridentifikasi melakukan penyerangan atau melakukan aksi tawuran ini Pak? Itu sudah mulai tadi dilaksanakan, ada tim nanti investigasi yang bertugas untuk melihat apakah keterlibatan mahasiswa kita ini tarafnya sampai kemana. Jadi 2 dalam kaitannya dengan sanksi pelanggaran pidana yang ada unsur pidananya dan penegakan sanksi akademik. Kalau sanksi akademiknya Pak, itu seperti apa? Jadi di situ ada 3, ada yang paling berat, jadi sanksi berat, sanksi menengah, dan sanksi ringan. Jadi ada semua poin-poin karena kita punya kode etik, ada tata tertib. Jadi karena kita semua mengikuti tata tertib dan kode etik itu harus mengacu ke situ. Sampai dipecat Pak? Oh ya ada. Jadi pemecatan itu kalau dia masuk kategori pelanggaran berat. Iya. Tadi Bapak mengatakan bahwa ada sanksi akademik dan ada sanksi pidana. Ya. Nah, sejauh ini apakah sudah ada oknum-oknum mahasiswa yang memenuhi unsur-unsur pidana itu dilaporkan Pak? Karena investigasinya baru jalan, itu nanti kita lihat. Karena kita untuk pelanggaran pidananya kita akan kerjasama dengan pihak kepolisian. Sementara untuk akademiknya kita punya namanya KPKE, Komisi Penegakan Kode Etik. Ya. Pak, biasanya kasus tawuran tidak hanya terjadi seperti di UIN Alauddin ini Pak. Sebelumnya juga pernah terjadi tawurannya. Apakah pihak kampus sudah memiliki nama-nama yang ternyata sudah pernah ikut tawuran dan kemarin ikut lagi Pak? Itu sanksi apa sih nanti yang diterapkan Pak? Saya kira itu tidak mungkin agak kurang bisa terjadi karena kalau dia sudah pernah menerima sanksi, saya kira sudah berpikir untuk melakukan lagi. Karena kalau 2 kali seperti itu kan sanksinya sangat berat. Yeah. Baik, terima kasih Prof atas kesempatannya. Andro, dan saya tadi keterangan dari pihak kampus Universitas Islam Alauddin yang diwakili oleh Wakil Rektor 3, dan tentunya kita berharap agar tidak akan ada lagi kasus-kasus tawuran yang terjadi di dunia mahasiswa, dan semoga yang luka-luka ini sempat sembuh. Dan pihak kampus juga kemarin sudah menetapkan bahwa untuk sementara waktu hingga tanggal 7 ini kampus UIN sementara diliburkan. Itu dulu, Andro dan Tisa, kita kembalikan Anda di Jakarta. Syamsul Ma'arif mengabarkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan.